Selamat datang semuanya di CNC Podcast episode yang ketiga bareng gua Ken Gardit dan partner gua. Ada Chris di sini ya. Kepada episode ketiga kali ini bakal agak sedikit spesial karena kita akan bahas secara khusus Oscars 2023 baik dari nominasinya maupun ke pemenang-pemenangnya. Oke, mari aja langsung kita mulai tanpa banyak basa-basi. Jadi sekarang kita langsung mulai aja lah. Yang animated feature film ini adalah kategori yang paling pertama banget di diumumin siapa pemenangnya. Dan Hmm, pemenangnya itu adalah Pinocchio-nya Guillermo GDT. del Toro. Yoi, benar. Guillermo del Toro's Pinocchio ya. Iya, Salah betul. satu animasi terbaik yang sudah dirilis di tahun 2022, akhirnya memenangkan Oscar juga di 2023. Meskipun pesaingnya ini lumayan banyak, dan menurut gua kualitasnya ya beda-beda tipis. Ada Sea Beast dan juga Puss in Boots The Last Wish, cuman ternyata GDT-nya Pinocchio bisa keluar sebagai pemenangnya nih. Jadi untuk Yoi. itu gua ingin menyampaikan congratulations atau selamat kepada segala tim yang sudah terlibat dalam pembuatan film tersebut. Keren sekali nih, sumpah. Yoi. Walaupun gue belum nonton filmnya sih. Wow, Kayak cuman mungkin ini jadi salah satu film animasi yang bagus banget gitu. betul Karena betul. gue Lu udah harus lama nonton banget sih. gue udah lama banget gak nonton film animasi gitu. Film animasi terakhir gue apa ya? Ya pokoknya yang main tuh ini apa sih, si Electro itu siapa sih? Oh, si ini. Jamie Foxx. Iya, Animasi apa tuh? Soul Oh, Soul. Bagus juga itu tuh film animasinya tuh. animasi terakhir Disney ya, gue film itu Disney. Disney. Hmm. Kalau Sel- gue Kalau kebetulan, hmm, kalau gue kebetulan di nominasi-nominasi animated feature, gue nonton tiga itu doang, yaitu Puss in Boots: The Last Wish, terus Sea Beast dari Netflix, sama Pinocchio-nya Guillermo del Toro. Bener, kualitasnya emang mirip-mirip, tapi kalau misalnya, ulang deh. Menurut gue emang tiga film itu layak menang, cuman ternyata Oscar sudah, juri-jurinya nih, udah mengetok palu ya, yang diberi kemenangan tersebut kepada Pinocchio. Jadi selamat sekali yoi. lagi. Yap. Lanjut nih Bang, Terus kira-kira kita berikutnya ada nominasi apa lagi nih? best cinematography yang menang adalah Best film cinematography. Netflix lagi. Setelah tadi Waduh, best animated Netflix. juga disabet sama film Netflix ya. Tapi film Netflix yang Hmm, ini tuh spesial gitu, karena yang bikin tuh bukan Hollywood sebenarnya, yaitu All Quiet hmm. on the Western Front. Western Front. Pesaing terdekatnya itu tuh ada Tar sama Elvis. Tar. Gue suka banget sih sama tuh film, apalagi performanya Kate Blanchett ya. Hmm. Yang banget sih, dia nggak dapet sinematografi di situ. Kalau menurut gue pribadi sih, yang namanya sinematografi ini kan salah satu aspek yang paling gue favoritin dalam film gitu. Karena selain gue mencari cerita yang bagus, cerita yang menarik, sama gue juga mencari sinematografi yang bagus. Karena film ini kan sebuah media audiovisual gitu. Yang berarti Benar. audionya pun harus stand out, visualnya pun harus stand out juga gitu. Gak tahu gimana Setuju, setuju. ceritanya, harus dibuat sebagus mungkin lah. Dan ya All Quiet on the Western Front menurut gue layak menang juga. Selain karena memang sinematografinya bagus gitu, mungkin bisa dibilang ini adalah penantangnya 1917 kalau seandainya dirilis di tahun 2020. Temanya pun sangat apa ya, sangat seksi lah kalau untuk Hmm. juri-juri Oscar gitu, yaitu tema Perang Dunia. Yang mana tema Perang Dunia ini adalah salah satu tema yang wajib wajib banget diangkat sama semua filmmaker kalau mereka bener-bener kayak ngebet banget pengen dapat Oscar gitu. Minimal harus bikin film perang. Oscar bait lah ya, berarti jatuhnya tuh. Betul, Kalau Oscar film bait. Antara harus meskipun bikin tak, film perang dunia atau bikin film biopik gitu. hmm, meskipun emang nggak bisa dipungkiri ya, All Quiet in the Western Front itu emang beneran bagus gitu. Hmm. Jadi meskipun Oscar bait, menurut gue emang sah-sah aja kalau mereka menang. Kalau juri Oscar menetapkan kemenangan kepada mereka gitu, memang sah-sah aja karena
emang deserve kok mereka itu. Bagus betul. banget itu film. Terus kita move Meskipun on deh. cuman di Eh, Netflix ya ditayanginnya. iya. Sayang Eh banget tapi sih sinematografi tapi sebagus itu hmm, nggak ditayangin di bioskop. tapi mereka sempat in select theaters juga kok. Tapi kan di Amerika. Hmm, cuma di Amerika doang ya, Indonesia pasti nggak ada ya. Iya. Ah, sayang sekali. Kalau di Indonesia tuh yang namanya limited screen pasti nggak akan dapat lah. Betul Oke, betul. move on ke kostum desain. Yang menang itu Black Panther Wakanda Forever. Ini sebuah apa ya, angin segar lah Hmm, untuk fans-fans selamat MCU deh yang kepada tim-tim yang telah bekerja. udah pengen kayak wah MCU harus dapat Oscar nih segala macem gitu. Dan ternyata dikasih menang ya lewat kategori kostum desain yang sebenarnya layak menang juga gitu. Kostum Despite desain. of ini bukan film yang memang untuk ada di ajang Oscar, tapi bisa menang itu sebuah prestasi lah untuk ukuran film komersil karena MCU kan film-film komersil ya. Kalau kita lihat pesaing terdekatnya ini semuanya Betul. kan film-film yang sangat apa ya mengedepankan seni filmmaking gitu. Ya, kayak kalau meminjam istilahnya Martin Hmm, Scorsese itu the real cinema lah. Tapi bisa menang di kostum desain kasihan tuh sih emang sangat ini sih. komen-komenannya dari Martin Scorsese itu. Iya. Katanya kalau film superhero bukan sinema malah apalah. Ya, tapi kan lama-lama juga Itulah terbukti benar ya filmmaker gitu. senior ya, Mm-mm. nggak bisa kita salahin juga mereka. Iya, Iya, filmmaker senior kita kita bisa apa kalau misalnya kritik argumen mereka kan? iya. Dan Udah, karya-karyanya juga bagus-bagus gitu. karya-karyanya juga udah, wah, parah. Pesaing terdekatnya itu sebenarnya tuh ada Babylon, Yuh, Babylon. Elvis, sama Everything Everywhere All at Once. Ih, sumpah, Everything Everywhere tuh bagus banget loh, kostum-kostumnya tuh. Apalagi ini Hmm. ada salah satu scene di mana pas karakternya Michelle Yeoh itu dia melintas multiverse kan. Dia ke Hmm. multiverse A, dia misalnya pekerjaannya ada yang jadi artis, ke multiverse B dia jadi atlet. Nah, itu kostum-kostumnya tuh bagus banget. Tapi sayang sayang banget kalah sama Wakanda Forever gitu. Iya. Wow, Sayang aja gue. Meskipun sama-sama deserve, cuman Everything Everywhere tuh all out banget untuk pengerjaan dari kostumnya. betul. Dan nggak heran juga akhirnya film ini kan jadi bahan perbincangan banyak netizen ya waktu Iya itu ya. benar-benar. Setuju, setuju. Sementara Babylon justru malah menghilang dari spotlight. Gak banyak juga Betul. orang yang nonton itu. Babylon tuh underperform parah sih menurut gue. Karena Mhm. kalau nggak salah tuh Babylon nggak nutup budget pembuatan filmnya deh, hasil box office-nya itu. Oh ya? Hmm, Waduh. Seingat gue. Makanya mereka mencoba ke streaming service kan, kayak dijual lagi, Oh, dijual digitalnya. Dijual digitalnya hmm. tuh kalau nggak salah lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Oh, pantas turun layarnya Karena juga cepet ya. hmm, karena pengalaman gue pribadi dari lingkungan yang ada di sini ya, bioskop yang nayangin Babylon tuh hampir nggak ada. Kalaupun ada, Hmm. dia cuma seminggu nih tayang. Abis itu minggu depannya udah nggak ada lagi. Saking Hmm. nggak ada yang nontonnya gitu ya. Bener amat sangat disayangkan sih Babylon itu. Iya. Karyanya sutradara ini kan ya, Babylon tuh, aduh gue lupa lagi nama sutradaranya siapa. Damien Chazelle bukan sih? Nah, Damien Chazelle yang bikin Whiplash. Parah sih. Tapi ya Wakanda Forever juga layak menang gitu. Benar. Kok- Karena kan kostum desainnya juga sangat bagus sekali gitu. Kayak kostum Black Panther yang baru sama kostum Namornya juga bagus. Terus kita move on ke apa lagi ya? Best Director deh. Wah, Best Director nih menarik nih. Yang Menarik menang banget, itu menarik. ada Yang Everything menang itu Everywhere si Daniel All Kwan. at Once. Iya, Iya, Daniel Kwan. Wah, kayaknya nih Oscar Oscar kali ini banyak banget yang disapu bersih sama Studio 84 ya, terkhususnya dari film Everything Everywhere. Kayaknya hampir semua major nominationnya mereka dapat gitu loh. hmm, Salut sih gue. sama. Walaupun gue belum nonton filmnya, tapi ya gue sangat paham kenapa film ini tuh bisa sapu bersih gitu. Benar. Walaupun sebenarnya pesaing terdekatnya juga ada mungkin yang lebih layak menang lagi gitu. Kayak misalnya Banshees of Inisherin, The Fabelmans, Hmm, Karyanya Spielberg ya, Fablemans itu. Tar, sama Iya, Tar. Triangle of Sadness. Wah, Triangle of Sadness. Berat-berat semua ya pesaingnya tuh. Iya.
Tapi ini salah satu Everything Everywhere ini kalau menurut gue itu jadi kayak semacam kisah David and Goliath gitu di dunia Hmm, perfilman. Karena kan kita nggak tahu siapa Daniel Kwan ini sampai filmnya tayang kan. Everything Everywhere All betul at betul. Once. Oke, so sama langsung aja ke film editing yang pemakan best editing yang pemenangnya masih sama, Everything Everywhere All at Once. Everything everywhere bener-bener disapu bersih tuh sama mereka gila. Iya. Kacau sih, bener-bener gila. Dan perlu dicatat juga kalau proses post production dari film ini tuh kayak apa ya? Pas lagi pandemi ya, Iya, pas lagi pandemi dikerjakannya tuh dengan keadaan gila semua sih emang. kerja remote, bahkan pakai aplikasinya pun bukan aplikasi yang advance gitu. Ya, pakai aplikasi yang kita semua tuh Hmm, bisa beli. dapat ya Premiere Pro ya kalau nggak salah ya. Ya, Premiere Pro. Itu kan komersil Terus gue banget juga gitu. denger kalau nggak salah tuh, bener. Terus kalau nggak salah gue juga denger tim editornya tuh bahkan cuma 5 orang. Gila, gue Parah sih. salut sih. Sama work ethic dari tim-timnya itu bener-bener gila. Deserve dapat Oscar mereka semua. Betul. Cuma 5 orang, gila bayangin. Hmm. Ngerjain editan film. Pesaing Top notch. terdekatnya tuh sebenarnya ada Top Gun ya. Yang nggak nyangka sih, gue nggak nyangka Top Gun ternyata nggak menang. Iya. Sama mungkin ini ada salah satu nominasi yang lain yaitu ada All Quiet on the Western Front sebagai pemenangnya, yaitu International Feature Film. International feature film. Lumayan bergengsi itu ya, nominasi Iya, itu. Ngalahin film-film dari banyak negara lainnya gitu. iya. Keren sih. Dan kalau nggak Tiap peran salah tuh tuh, emang Oscar bait. Indonesia tuh sebenarnya sempat untuk ngirim perwakilan loh International film. ke, iya, untuk International Wah, Feature Film ini. gila berarti keren banget ya. Ya itu ngeri-ngeri Hmm, sedap, tapi nggak, habis itu hilang, nggak ada beritanya lagi gitu, nggak ada update-nya lagi. oh, sangat disayangkan ya. Iya, padahal itu salah satu film yang bagus loh. Kalau Iya ngomongin benar, film drama komedi di Indonesia ya, itu salah satu yang paling stand out dan paling banyak diomongin. paling banyak diomongin. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas salah satu yang bergengsi juga ya, yaitu Best Actor. Mungkin selanjutnya nominasi yang akan kita omongin adalah nominasi Best Actor yang diperankan oleh aktor favorit gue waktu gue masih kecil, yaitu Brendan Fraser di filmnya yang berjudul The Whale. Lagi dan lagi filmnya A24. Dan A24 ini tuh, gue mau chip in dikit. A24 ini Hmm, tuh kayak satu studio yang apa ya, yang mereka tuh nggak perlu ngeluarin banyak film sepanjang tahun. Mereka cukup keluarin satu dan itu tuh udah bagus gitu. betul. Dan kalau yang gue perhatiin itu A24 itu adalah studio film yang menurut gue menghasilkan film-film yang memang dibuat untuk art gitu, bukan komersial film, tapi art film kalau menurut gue ya. Maksudnya Hmm. beda lah kalau lu bandingin sama Warner Bros atau Disney gitu. Makanya A24 ini amat sangat diapresiasi kalau di ajang-ajang penghargaan ya. Karena film Hmm. yang mereka buat tuh memang bukan film komersil. Iya, memang film indie lah. Tapi Hmm, bukan film indie modelan yang tayang di Mubi atau di mana gitu. iya. Kalau yang di Semi-semi movie mah komersil. udah, iya. Kalau di movie mah udah gila dah. Udah buat sinetron kelas kakap itu kalau movie. Iya. Oke, lanjut ke nominasi berikutnya lagi dan lagi kita dapat nominasi yang dimenangkan oleh film Everything Everywhere All at Once ya, yaitu dimenangkan oleh Michelle Yeoh pada nominasi yang berjudul Best Actress. Pesaingnya ini lumayan banyak dan beberapa di antaranya adalah aktris favorit gue. Kayak misalnya Kate Blanchett dalam film Tar, terus Ana de Armas dalam film Blonde. Tapi yang keluar sebagai pemenangnya adalah Michelle Yeoh. Jadi selamat deh buat Michelle Yeoh. Kalau singkat gue tuh dia adalah POC kedua yang menang Oscar setelah Halle Berry ya, Hmm. dan menjadi wanita Asia pertama yang dapat nominasi yang menjadi pemenang di Oscar. Keren banget tuh emang. Dia berkarir dari industri perfilman Malaysia, terus lompat ke industri perfilman Cina, sampai akhirnya bisa masuk ke Hollywood. Bahkan dia sempat ngasih iconic speech yang kalau nggak salah berbunyi kayak gini nih.
jangan ada orang yang berani ngasih tahu kamu bahwa masa prime kamu itu udah lewat. Jadi teruslah berkarya. Motivasi yang disampaikan oleh Michelle Yeoh tuh bener-bener ngena banget ya. Jadi nggak Iya. peduli umur lu berapa, nggak peduli lu udah berkarir di suatu industri berapa lama, lu bakal tetap punya masa prime lu. Dan sebenarnya Michelle Yeoh ini tuh gue udah nontonin Michelle Yeoh tuh udah lama sebenarnya. Mulai dari kayak Hmm, film-film, dan terakhir kali gue nonton Michelle Yeoh itu justru bukan di Crazy Rich Asian loh, tapi di ini Master Z. Ya di karena lu tadi mention Michelle Yeoh itu sempat ke perfilman Cina dan Hong Kong ya. iya bener. Dari Hong Kong sama Cina dia Hmm. mulai karirnya tuh. Dan Master Z itu salah satu karya terbaik ya sih. Walaupun ya just Nggak another diragukan lagi ya. martial arts movie gitu. Selamat deh buat Michelle Yeoh. Enlin sampai bangga loh. Oh ya? Iya, Enlin kan Enlin Malaysia ya kalau nggak salah. Hmm. BA-nya itu Michelle Yeoh. Oh iya iya. Hmm. Ya sampai ngepost lagi mereka ya. Iya, sampai post lagi pas dia masih jadi BA-nya tuh. Sama mungkin ini salah satu apa ya? Support nominasi nominasi supporting actor ini juga sebenarnya Hmm. nggak boleh kita lupakan, Iya, yang benar. dimenangkan oleh Ke Huy Kwan. Kayak Hui Kwan dari Everything Everywhere lagi ya. Ya, dan speech-nya itu tuh apa ya? Sempat viral di internet setelah setelah tayang di Oscar itu, semua orang tiba-tiba ngeklip-klip terus ditaruh di YouTube, dan speech-nya itu emang sangat amat powerful gitu buat buat kita semua lah. Cuman menang. Dia cuma bilang, Mom, I just won an Oscar. Wah, gila. Iya, Tapi itu nyentuh banget, gila. iya. Itulah Wal- yang gue Walaupun suka. sampai jadi meme ya pas begitu masuk ke sini ya. Iya, bener. Tapi sebenarnya ini agak OOT sih. Cuman Hmm, ini kenapa gue suka aktor dan aktris dari timur ya, bukan hmm, yang dari barat gitu. Karena kalau yang gue perhatiin, mereka setiap menang award itu, ini bukan cuma Oscar tahun ini ya, tapi dari award-award belakang kalau yang gue perhatiin tuh, mereka itu selalu mengucapkan pertama rasa syukur. Kedua, hmm, dia pasti nggak pernah ngelupain mention orang tuanya. hmm. Kayak maksud gue gini, adat ketimuran itu kan identik dengan adat harus menghormati orang yang lebih tua gitu. Iya Dan betul. bahkan adat yang ada di benak mereka itu nggak cuma mereka simpan, tapi mereka sampein ke halayak umum di Oscar. Kayak, nih gue bangga lo menang Oscar, dan gue pengen ibu gue juga tahu kalau gue menang Oscar. Itu gue benar-benar ngena sih, karena itu ya sama-sama dari adat ketimuran kan. Iya betul. Dan ini salah satu value yang lumayan yang bagus sekali gitu ya, yang dibawa ke Bener, Oscar. Oscar. Itulah Malah kenapa gue suka. malah jadi ikonnya Oscar 2023 loh, Iya momen ini bener. tuh. Makanya. Setelah tahun 2022 kita dapat drama Will Smith versus Chris Rock ya, yang Iya, itu sangat aduh. apa ya, mencemarkan nama Oscar gitu. Yang ternyata si, oh iya, mencemarkan nama Oscar. Terus kita jadi tahu ya, true Mhm. colours-nya dari Chris Rock yang sampai sekarang udah kelar masalahnya, masih suka digoreng-goreng tuh sama Chris Rock, ya Allah. For the sake of traffic lah. Iya, gue agak gak respect sih sama Chris Rock. Apalagi Hmm. nih, for information ya bagi penonton-penonton, Will Smith itu kan baru berperan sebagai slave di film tentang perbudakan yang bernama Emancipation. Nah, si Hmm. Chris Rock itu malah bercanda kayak, iya, gue nonton Emancipation cuman buat ngelihat Will Smith itu dicambukin. Oh, Itu menurut gue nggak lucu, men. Itu nggak lucu, men. Menurut gue. sangat Kayak, amat itu tidak nggak lucu lucu, lah. cuy. Itu film tentang perbudakan. Lu, Mhm. maksudnya, ancestor lu itu kan mungkin pernah mengalami perbudakan. Dan perbudakan itu adalah masalah yang sensitif gitu loh. Hmm. Bisa-bisanya lu jadiin bercandaan. Gila. Ya Jadi kelihatan sih menurut gue. hmm. True colors si Chris Rock itu. Ya emang bercandaannya tuh emang rada-rada ke pinggir jurang aja gitu. Iya, bener. Will Smith-nya udah minta maaf, masih digoreng-goreng sampai sekarang, Hmm. bingung. Iya. Dan untungnya di tahun 2023 ini kita mendapatkan momen ya menangnya Ke Huy Kwan ini sebagai Iya, ikon Oscar 2023 gitu. bener. Dan gue bangga yang menang adalah orang Asia sih. Sama. Amat sangat bangga. Meskipun bukan dari Indonesia ya. Iya.
supporting actor udah, mungkin supporting actress kali ya selanjutnya Oh, nih, ya, yang supporting gak kalah menarik. actress sebenarnya masih sama, Everything Everywhere juga. Ini ya, Jamie Lee aduh, Curtis. ini lucu sih. Lucunya karena nggak ada satupun yang nyangka dia bakal menang gitu loh. Iya, Bahkan pas awal dia dapat nominasi aja orang-orang pada mempertanyakan, ini orang role-nya sedikit, screen time-nya sedikit, dialognya sedikit, bisa-bisanya dapat supporting actress gitu loh. Dan bisa-bisanya menang, gila. ya gua ya mungkin juri-juri Oscar ini mereka mencari something new kali ya. Iya mungkin ya. Mungkin mereka voting nih, janjian kan juri-juri itu kan pada voting ya. Mungkin janjian Iya. dulu kali ya. Kita menang deh, Jamie Lee deh, gitu kali. Mm-mm. Nggak ngerti juga kita ya. Padahal pesaing pesaing terdekat itu ada Angela Bassett loh. Sama Stephanie Hsu sih. Kalau gue dukung Stephanie Hsu. Pas dia Hmm. berperan jadi villain-nya Everything Everywhere All at Once. Dan pas tahu Jamie Lee Curtis ini menang kayak mukanya Angela Bassett tuh langsung di close up ya sama orang TV-nya. Iya. Terus Best Original Screenplay nih. Kita move on ke Best Original Screenplay aja. Udah makin dekat-dekat ke menu utama ya kita ya. Yaitu ada Best Original Screenplay itu udah dimenangkan oleh Everything Everywhere All at Once. Salut. Standing applause deh. Buat Everything Everywhere. Nggak ada yang perlu dikomenin lagi. Itu film emang Iya, deserve. Sumpah. Gila itu film. iya. Film multiverse terbaik yang pernah diciptakan sih kalau kata gue. Mm-mm. Udah amat film terbaik gitu. Iya. Dan best dan ini menu utamanya ya Best Picture karena yang namanya Best Picture kan kayak salah satu kategori unggulannya Oscar dari tahun ke tahun ya. Dan yang menang Iya. adalah Everything Everywhere All at Once. Walaupun gue menjagokan antara Top Gun atau Avatar waktu itu. Kalau menurut gue sih sana udah nggak ada yang perlu dikomenin lagi karena Oscar kali ini tuh kayak nggak ada kontroversial deh, nggak ada pemenang yang saya bilang wah Oscar Rick kayak nggak ada deh. Nggak Maksudnya ada. nggak sebanyak kontroversi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Iya, paling kalaupun ada hal-hal ada Paling cuma si omongan-omongan, Jamie Lee doang yang paling mm-mm. mengundang perbincangan warganet ya. Iya, Sisanya sama nggak ada. ya soal The Batman, ya soal The Batman itu kan Iya bener The Batman. cuman Oscar won debat ributnya paling kan di penting. kalangan fans-fansnya doang. Jadinya nggak besar Iya gitu. makanya. Dan sebenarnya tuh kalau untuk Best Picture ya, sebenarnya film-film Best Picture ini tuh gue selalu nonton. Biasanya setelah pagelaran Oscar ini selesai. Mungkin gue abis ini Hmm, besok atau lusa gue bakal nonton Everything Everywhere All at Once sih. harus wajib. Everything Everywhere tuh wajib banget sumpah. Everything Everywhere, The Fablemans, apa lagi ya? Ya pokoknya itu itulah wajib. Sama gue paling pengen tuh nonton The Whale sih sebenarnya. Duel. Duel jujur agak ngantuk. Cuman ya beda kali ya setiap orang. Kalau menurut gue sih agak ngantuk. Karena kalau menurut gue pribadi tuh The Whale itu mengingatkan gue sama salah satu film juga yang temanya tuh mirip-mirip sebenarnya, yaitu The Glass Castle. Film tahun berapa itu ya? 2017, I guess, entahlah. Yang main tuh ada Brie Larson sama sama ini. Kayak gue tahu deh. Kayak gue tahu deh. Aktornya Pernah dengar, Carnage cuma di belum pernah Venom tuh siapa nonton. sih? Apa? Aktornya Carnage yang di Venom. Carnage. Gue lupa. Woody Harrelson. Iya, sama Woody Harrelson juga. Oh iya iya iya. Gue pernah dengar. Pernah dengar. Itu mirip-mirip The Whale kan. Cuman Iya kalau benar. kalau The Whale dia kan ada kayak bapaknya tuh sakit atau apa. Ini kan Oh iya enggak iya. gitu. Iya. Kalau lu mungkin ada film-film yang masuk nominasi apa mungkin yang mungkin lu belum sempat nonton, terus akhirnya lu decide untuk Yang gue nonton belum gitu. sempet nonton paling kebanyakan dari animasi sama international feature sih. Oh, Kalau yang dari Best Picture, Best Actor, rata-rata filmnya udah gue tonton sih. Menarik-menarik sebenarnya tuh film-film di 2022. iya, cuman sayang aja ya mungkin Iya benar sayang banget. ketutupan sama ini MCU. Iya itu sumpah lu mau pakai alasan apapun ya netizen netizen, lu nggak bakal bisa ngelawan fakta bahwa
filman di Indonesia itu, fans-fansnya itu bener-bener ya MCU gitu target pasarnya. Aku bilang, ah enggak, film horor rame kok, film romance rame kok. Enggak cuy, sumpah dah. Ini kalau dari sudut pandang gue sebagai penonton ya, sebagai penonton yang nontonnya di bioskop gitu. Kayak yang udah gue bilang tadi, gue nonton week one Top Gun itu harus viral dulu. Syarat syarat film selain film MCU itu rame di Indonesia adalah harus viral. Itu sih. Dan malah kayaknya Shazam ini salah satu yang nasibnya mirip-mirip dengan Top Gun deh. Hmm, sayang banget ya. Tapi mungkin viralnya lebih cepat, jadinya untuk ngumpulin crowd-nya lebih gampang. I think that's very much it ya untuk CNC Show episode ketiga ini. Kalau dari gue nggak ada, makasih udah nonton. Jangan lupa untuk follow akun gue ya di TikTok sama YouTube. Username-nya Ken Gardit. Yoi, sama follow juga sosial media gue, terutama Instagram ya, yaitu Chris Nugraha 42. Nanti ada linknya di deskripsi semua. Di situ gue banyak bahas soal soal movie, soal series, semua ada di sana. I think that's very much it. Thank you semua udah nonton.